Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Alkisah pada suatu hari, ada seorang pria datang jauh dari Andalusia ke Baghdad dengan susah payah berjalan kaki untuk belajar hadis kepada Ahmad bin Hanbal. Sesampainya di negeri tujuan, ia selalu menyamar menjadi pengemis setiap hendak belajar kepada guru yang dicarinya. Ia khawatir jika identitasnya terbongkar, nyawa gurunya akan terancam. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdurrahman Baqi bin Makhlad Al-Qurtubi. Ulama kelahiran Andalusia ini dikisahkan memiliki etos belajar yang kuat. Kondisi ekonominya yang serba kekurangan tidak menyurutkan tekadnya untuk berkelana dari suatu negeri ke negeri yang lain demi menimba ilmu ke sejumlah ulama. Di antara negara-negara yang pernah ia singgahi adalah Andalusia, Maroko, Aljazair, Tunis, Libya, Mesir, Palestina, dan Yordania. Salah satu kisah pengembaraan Baqi dalam menuntut ilmu dikisahkan oleh Syamsuddin Az-Zahabi ketika ulama multidisipliner ini hendak menimba ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan sekali waktu Baqi melakukan perjalanan jauh dari Mekah ke Baghdad. Tujuan utamanya adalah untuk menuntut ilmu. Jika sudah sampai di negara tujuan, ia berencana berguru hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu hampir tiba di tujuan, ia mendengar kabar buruk bahwa ulama yang hendak dijadikan gurunya itu sedang dicekal, dilarang mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan murid-muridnya sebagaimana biasa. Kabar itu tidak menyurutkan Baqi untuk melanjutkan niatnya berguru kepada ulama yang sangat dihormatinya. Sesampai di Baghdad, ia menyewa tempat untuk menginap. Saat ke masjid, ia melihat ada halakoh seorang ulama yang tampak sedang mengajar murid-muridnya. Pengajar itu ternyata Yahya bin Ma'in, teman seperguruan Ahmad bin Hanbal. Kesempatan ini dimanfaatkan Baqi untuk bertanya banyak hal kepada Yahya. Ia bertanya tentang guru-guru yang pernah ia temui untuk dinilai kredibilitasnya sebagai seorang perawi. Terakhir, ia bertanya tentang Ahmad bin Hanbal. Yahya menjawab, "Bagaimana kami berani menilai Ahmad bin Hanbal? Beliau adalah imam kaum muslimin, orang terbaik dan paling utama." Selesai bertanya tentang banyak hal, Baqi meminta alamat rumah Imam Ahmad. Setelah berhasil mendapatkan alamat rumah dan berjumpa di kediamannya, ia kemudian berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdillah, aku datang dari jauh. Ini merupakan pertama kali aku datang ke negeri ini. Tujuanku satu, ingin belajar hadis kepada Tuan. Masuklah, jangan sampai ada orang yang melihatmu," kata Imam Ahmad. "Dari mana sebenarnya asalmu?" "Dari ujung barat." "Apakah Afrika?" "Lebih jauh dari Afrika. Untuk pergi dari negeri hingga ke Afrika harus mengarungi lautan. Aku berasal dari Andalusia. Jauh sekali negerimu. Aku sangat senang sekali jika bisa membantumu. Hanya saja aku sedang mendapat ujian. Aku tidak diperbolehkan membuka majelis ilmu. Kau mungkin sudah mendengarnya." "Benar, aku tahu itu. Jika Tuan mengizinkan, aku akan tetap rutin datang ke sini untuk belajar hadis. Agar tidak ada yang curiga, aku akan menyamar menjadi pengemis setiap kali ke sini. Nanti, jika aku sudah sampai di pintu, Tuan bersikap kepada saya layaknya menemui pengemis. Jika setiap hari Tuan bisa menyampaikan satu hadis saja untukku, itu sudah cukup." "Boleh, syaratnya kedatanganmu tidak diketahui oleh orang lain, sekalipun oleh para muhadis." "Baik, aku setuju dengan syarat Tuan." Pada keesokan harinya, Baqi datang ke rumah Imam Ahmad dengan memegang sebuah tongkat dan menutup kepalanya menggunakan kain kotor. Ia pun berkata layaknya seorang pengemis,
Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Tuan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Tuan. Orang yang meminta sudah berada di dekat rumahmu. Kemudian Imam Ahmad menemui dan menyampaikan 2-3 hadis. Hal ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya Imam Ahmad diizinkan kembali untuk membuka pengajaran. Karena sudah mengetahui kesabaran Baki dalam menuntut ilmu, ia menempatkannya di tempat khusus di dalam majelisnya. Ia juga sering menyampaikan kisah teladan sesungguhnya pria Andalusia ini kepada murid-murid di pengajiannya. Diketahui Imam Ahmad bin Hambal memiliki julukan pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Panggilan kehormatan ini tidak disematkan kepada 3 imam mazhab lainnya, Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Padahal Ahmad bin Hambal lahir paling terakhir setelah mereka. Alasannya, Ahmad bin Hambal dinilai sebagai ulama pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang handal. Ia sempat mengalami cobaan berat untuk memperjuangkannya, sebagaimana Muhammad Ismail Al-Muqaddam menegaskan. Imam Ahmad dijuluki sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gelar ini tidak dimiliki oleh 3 imam lainnya, padahal ia lahir setelah mereka. Alasannya, semasa hidupnya Ahmad bin Hambal sangat gigih memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ia banyak mengalami ujian berat untuk mempertahankan prinsipnya. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.